Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang pria sederhana bernama Pak Dungu. Ia hidup bersama istrinya, meski belum dikaruniai anak. Nama Pak Dungu bukanlah nama asli, melainkan julukan yang diberikan oleh warga sekitar karena sifatnya yang terlalu mudah percaya pada orang lain. Namun, di balik kepolosannya, Pak Dungu adalah pria baik hati yang senang bergaul dengan siapa saja. Sayangnya, sifat mudah percaya ini sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang berniat jahat. Suatu hari, Pak Dungu berencana pergi ke pasar untuk menjual kerbau kesayangannya yang telah ia rawat sejak kecil. Kerbau itu tumbuh besar dan sehat, sehingga istrinya berpesan agar ia menjualnya dengan harga 250.000. Ia juga diperingatkan agar berhati-hati agar tidak tertipu. Sesampainya di pasar, Pak Dungu bertemu dengan 3 pria licik, Pak Busuk, Pak Kolek, dan Pak Golek. Ketika ia menawarkan kerbaunya, ketiga pria itu justru mengolok-oloknya. "Apa, kerbau yang kau bawa itu kambing?" seru Pak Busuk sambil tertawa. Pak Kolek dan Pak Golek ikut-ikutan membenarkan. Mereka bersikeras bahwa yang dibawa Pak Dungu adalah kambing kecil, bukan kerbau besar. Mereka lalu menawar kambing itu dengan harga 5.000 saja. Pak Dungu mulai bimbang. 3 orang mengatakan hal yang sama. Apakah ia yang salah melihat? Akhirnya, dengan penuh keraguan, ia menyerahkan kerbaunya dan menerima uang 5.000. Ketika ia pulang dan memberitahu istrinya, kemarahan pun meledak. "Kau benar-benar telah ditipu. Kerbau seharga 250.000, kau jual hanya 5.000. Pak Dungu pun sadar bahwa ia telah dibohongi. Namun, alih-alih meratapi nasib, ia mulai berpikir, ia harus membalas ketiga penipu itu dan mendapatkan uangnya kembali. Setelah berpikir keras, Pak Dungu menemukan sebuah rencana cerdik. Ia pergi ke pasar dan membeli sebuah lonceng emas kecil. Kemudian, ia berbicara dengan para pedagang makanan di pasar, meminta mereka untuk membantunya dalam menjalankan siasatnya. "Kalian hanya perlu berkata bahwa semua makanan yang aku beli sudah lunas ketika aku membunyikan lonceng ini," ujar Pak Dungu. Para pedagang setuju. Dengan penuh percaya diri, Pak Dungu pun mencari Pak Busuk, Pak Kolek, dan Pak Golek. "Hari ini aku ingin mentraktir kalian semua," katanya ramah. Tanpa curiga, ketiga pria itu menerima ajakan Pak Dungu. Mereka pun menyantap hidangan yang lezat, hingga perut mereka penuh. Setelah makanan habis, Pak Dungu berkata, saatnya membayar. Namun, alih-alih mengeluarkan uang, ia mengeluarkan lonceng emas kecilnya dan menggoyangkannya. Sesuai rencana, para pedagang langsung berseru, makanannya sudah lunas. Ketiga pria itu terkejut sekaligus kagum. Mereka yakin lonceng itu memiliki kekuatan ajaib. "Pak Dungu, apakah lonceng ini dijual?" tanya Pak Busuk dengan mata berbinar. "Tentu saja," jawab Pak Dungu, "tapi harganya 250.000. Tanpa berpikir panjang, ketiga pria itu mengumpulkan uang dan membeli lonceng tersebut. Dengan penuh semangat, mereka segera mencoba keajaiban lonceng itu di warung lain. Mereka memesan makanan dalam jumlah banyak, meyakini bahwa cukup dengan membunyikan lonceng, semua tagihan akan lunas. Namun, saat mereka menggoyangkan lonceng, tak ada yang terjadi. Pedagang tetap menagih uang mereka. "Tidak, ini pasti ada yang salah," ujar Pak Kolek panik. Baru saat itulah mereka sadar mereka telah tertipu oleh Pak Dungu. Wajah mereka memerah karena malu, sementara para pedagang dan pengunjung pasar tertawa melihat kebodohan mereka. Pak Dungu akhirnya mendapatkan kembali uangnya dengan cara yang cerdik, dan ketiga penipu itu menerima balasan atas perbuatan mereka. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa menipu orang lain hanya akan berujung pada kesialan. Cepat atau lambat, kejahatan akan mendapatkan balasannya. Sebaliknya, kepolosan dan kebaikan hati bukanlah kelemahan jika digunakan dengan bijak, bahkan orang yang dianggap dungu pun bisa membalik keadaan.